Protagonis menekan tangannya ke dada, lalu roh itu bertanya dengan terkejut mengapa ia berhenti, dan mendesaknya untuk melanjutkan. Wu Shuang menutup mata, rambutnya kembali ke warna semula, kemudian menatap roh tersebut dan bertanya apakah dirinya akan lenyap jika menyerap seluruh kekuatan itu. Roh itu tersenyum dan memuji bahwa ia adalah anak yang baik. Protagonis merangkapkan tangan dan menyatakan bahwa merupakan kehormatan besar belajar darinya, lalu memohon izin untuk memanggilnya guru. Sebab ia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu di dunianya, sehingga ia harus segera pergi. Setelah itu, ia menatap ke atas dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi, namun berjanji akan kembali untuk membantu melepaskan segel tersebut. Roh itu menjawab bahwa ia bebas pergi kapan saja, tetapi ia akan selalu diterima di sana. Menyaksikan sang pejuang pergi, roh itu berpikir bahwa ia telah membuka pintu ke dunia baru untuknya, meskipun ia sendiri tidak tahu apakah itu hal baik atau buruk, sambil mengutuki dirinya sebagai pecundang yang bahkan tidak yakin apakah ada yang masih mengingatnya sebagai guru besar seni bela diri kuno. Beberapa saat kemudian, protagonis menggunakan energi kuat untuk membuat lubang di batu, membuka jalan bagi dirinya. Sementara itu, di keluarga Qin, mereka menciptakan kubah pelindung di atas kepala mereka. Melihat para musuh, Lianshan berkata bahwa ini tidak mungkin dan bahwa mereka harus memperkuat pertahanan. Chen Zi, berdiri di sisi lain kubah sambil memegang tongkat besar, menyatakan bahwa sudah cukup melawan keberadaan ini, karena putranya telah mati, dan tanpa dia, mereka bukan apa-apa. Sang tetua, mengabaikan kata-katanya, berteriak bahwa tidak ada gunanya memikirkan kematian anaknya, dan bahwa jika mereka berani menyerang kekaisaran Luo yang agung, maka mereka tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Chen Zi bertanya apakah Lianshan berharap akan ada bantuan dari Istana Jalan Bintang, padahal mereka sedang sibuk menyelidiki Gunung Giok dan tidak peduli terhadap mereka. Sang pejuang suci Agung Wu berkata kepada Chen Zi bahwa cukup sudah percakapan kosong ini, lalu mengepalkan tinjunya dan menyerukan agar mereka menyerang saat itu juga. Lianshan yang mengamati keadaan itu mengerutkan kening, berpikir bahwa Chu Barat, Wu Agung, Jin Agung, dan bahkan Kekaisaran Danau Suci tidak ketinggalan, sehingga mungkin memang telah terjadi sesuatu yang mengerikan terhadap Wu Shuang. Ming, yang berdiri di sampingnya, berkata bahwa jika para musuh itu berani datang, maka itu bisa dianggap sebagai deklarasi perang. Namun jika demikian, mungkin seluruh keluarga Qin akan musnah hari itu. Ia berpikir bahwa mereka sebaiknya berhenti berharap pada bantuan Istana Jalan Bintang, karena mereka hanyalah pihak kecil yang punya dendam, dan tidak seorang pun dari mereka yang akan berani mendekat kecuali ingin menantang sang pencipta sendiri. Chen Zi menutup mata, merentangkan kedua tangan, dan menyerukan kepada semua yang hadir bahwa saat ini mereka didukung oleh Kekaisaran Danau Suci yang memiliki kekuatan spiritual terkuat, sehingga tidak perlu takut kepada Tan Zongqi. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada alasan lagi untuk menunggu, maka ia mengusulkan agar mereka bergerak bersama, membumi hanguskan seluruh keluarga Qin dalam satu serangan, lalu mengalihkan kekuatan mereka untuk menyerang Istana Jalan Bintang. Pejuang suci Jin Agung menyetujui dan mengusulkan agar mereka menyerang bersama. Para pejuang yang diselimuti energi menciptakan pancaran cahaya terang yang kuat dan mengarahkannya ke penghalang, namun serangan itu bertemu dengan balasan kekuatan luar biasa yang memantulkan serangan mereka. Dalam kebingungan, mereka bertanya siapa yang telah menghalangi mereka, hingga melalui asap yang menebal, protagonis mendekati mereka dan menyatakan bahwa ia dulu pernah membiarkan Chen Zi pergi dengan damai. Meletakkan tangannya di wajah Chen Zi, ia melepaskan ledakan energi kuat yang membuat tubuh Chen Zi hancur menjadi partikel kecil, dan mengatakan bahwa hari ini Chen Zi akan lenyap menjadi kehampaan. Lianshan yang melihat kejadian itu menyadari dengan terkejut bahwa yang muncul adalah Wu Shuang, sementara para pejuang suci berseru heran karena mereka yakin Wu Shuang telah mati. Setelah menghancurkan Chen Zi, protagonis menatap mereka dengan mata yang menyala-nyala, menyatakan bahwa kini giliran mereka. Pejuang suci itu mengejek bahwa Wu Shuang tidak boleh terlalu sombong, karena meskipun kuat, Chen Zi adalah yang terlemah di antara mereka. Protagonis lalu menyatakan bahwa wajah musuhnya tampak akrab, karena sudah lama ia berdiam diri, mengumpulkan kekuatan besar demi menghancurkan keluarga Qin. Kini, saat ia muncul sendiri, mereka harus siap untuk kematian yang pasti. Pada saat itu, Jin melompat turun dari kapal dan memperingatkan untuk tidak tergesa-gesa. Protagonis bertanya apakah ia belum pernah mendengar tentang pukulan menurun. Sambil meletakkan jarinya di bibirnya, Jin menambahkan bahwa tanpa tuannya, Wu Shuang tidaklah berarti. Namun, awan tiba-tiba berkumpul di atas protagonis, dan banyak petir beterbangan ke segala arah seperti panah, membuat semua orang yang hadir tertegun. Jin berseru terkejut, menyadari bahwa itu adalah kekuatan hukum alam. Setelah bertahun-tahun berlatih, Wu Shuang telah menyerap aura bumi dan langit dalam jumlah luar biasa, sehingga kali ini ia diizinkan untuk menunjukkannya. Aura terkuat mengental di sekitarnya, membuat Jin tidak mampu menahan energinya dan berteriak bahwa mereka harus menyerang bersama, karena hanya dengan membunuhnya mereka memiliki kesempatan bertahan. Protagonis, seolah tersadar dari mimpi, berkata bahwa ini adalah balasan atas serangan terhadap keluarganya. Ia kemudian mengibaskan tangannya, melepaskan pancaran energi seperti bilah api yang membakar dan membelah segala sesuatu di jalurnya, sambil berteriak bahwa meskipun para musuh berada di puncak kekuatan spiritual,
ia berharap mereka semua mati dan bahkan para dewa pun tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Para pejuang yang menyaksikan semua ini hanya bisa tercengang. Tidak percaya bahwa hal seperti ini mungkin terjadi. Chen Zi, meskipun berada di puncak kekuatan spiritual dan dikelilingi banyak master, tidak mampu bertahan karena mereka semua hancur menjadi debu, sehingga menimbulkan keraguan apakah Wushuang benar-benar manusia. Seorang rekan bertanya dengan ketakutan apakah benar ada monster seperti itu di Kekaisaran Luo Agung dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Namun rekan lainnya dengan marah menegur bahwa meskipun kekuatan Wushuang jauh lebih tinggi, mereka tetap bagian dari Kekaisaran Danau Suci dan tidak boleh tunduk begitu saja, karena bahkan Kekaisaran Luo pun tidak berani menyerang mereka. Namun, protagonis selalu menyadari bahwa kedua orang itu berasal dari Kekaisaran Danau Suci, dan salah satu dari mereka segera berlutut serta meminta Wushuang untuk tetap tenang. Wushuang menyatakan bahwa ia akan mengampuni mereka, namun hanya agar mereka membawa pesan kepada raja mereka bahwa mulai sekarang mereka harus menghormati Istana Jalan Bintang dan Kekaisaran Luo Agung sebagai pemimpin, serta memperingatkan bahwa siapapun yang melawan akan diburu, dibunuh, dan dihancurkan tanpa ampun. Para prajurit itu dengan patuh menjawab baiklah. Wushuang lalu melompat ke tanah dan memanggil ayahnya. Sang tetua yang melihatnya berseru memanggil namanya, kemudian berjalan mendekat dan bertanya tentang keadaannya. Wushuang bertanya apakah ada korban, lalu guru dan pemimpin istana pun tiba. Gurunya mendekati Wushuang sambil tersenyum dan meyakinkan bahwa ia baik-baik saja, menjelaskan bahwa mereka merasakan kekuatan spiritualnya dan segera datang. Wushuang membungkuk minta maaf atas masalah yang ditimbulkan, lalu menjelaskan bahwa ia telah menyerap kekuatan seorang master dan harus tinggal di gunung untuk beberapa waktu. Ia bertanya apakah semua murid dalam keadaan aman, dan gurunya menjawab bahwa mereka baik-baik saja, sementara Wei dan lainnya sudah pergi ke kedalaman Laut Timur untuk mengikuti turnamen 3 negara, membuat Wushuang terkejut karena tidak menyangka waktunya sudah tiba. Guru itu kemudian menepuk bahunya sambil tersenyum, bertanya kekuatan macam apa yang ia peroleh hingga mampu mengalahkan para master puncak dengan mudah, dan bercanda bahwa mungkin sekarang mereka pun tidak sebanding dengannya. Ia juga mengatakan bahwa Wushuang telah menghancurkan para monster dari kerajaan lain seperti menginjak serangga, dan kini mereka akan tunduk kepada Istana Jalan Bintang. Pemimpin istana lalu memanggil guru itu dan, setelah melipat tangannya, berkata kepada Wushuang bahwa pemimpin istana perlu berbicara dengannya secara pribadi, sehingga yang lain disuruh masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, Wushuang berjalan bersama pemimpin istana di halaman. Sang pemimpin menjelaskan bahwa Wushuang, sebagai master dari generasi muda di 3 kerajaan timur, akan mewakili Istana Jalan Bintang dalam turnamen mendatang, namun walaupun telah mencapai status tersebut, mereka tetap memberinya kesempatan untuk menikmati kebebasan sesaat. Protagonis tersenyum dan bertanya apakah ia boleh menggunakan metafora lain, namun pemimpin istana menjelaskan bahwa ia memanggilnya karena ada tugas penting, di mana hadiah turnamen meningkat drastis akibat insiden dataran tinggi di kedalaman Laut Timur. Dijelaskan bahwa di sana terdapat portal menara naga abadi yang hanya bisa diaktifkan oleh 10 pejuang dengan kekuatan spiritual sempurna, dan setelah terbuka, mereka akan dapat memasuki dataran tinggi. Menara itu telah hilang lebih dari 100 tahun lalu, dan pemimpin istana khawatir bahwa pemenang turnamen kelak mungkin akan bertindak semaunya, sebab serangan keluarga kultivator jahat mungkin berkaitan dengannya, sementara menara menjadi satu-satunya sumber informasi. Protagonis terkejut dan bertanya apakah benar kultivator sekuat itu berasal dari keluarga dataran tinggi. Lalu dijelaskan bahwa banyak keluarga baik maupun jahat hidup di sana, yang umumnya tidak saling bersinggungan namun memiliki satu tujuan sama, yakni merebut tanah tak bersesuaian. Wushuang bertanya apa yang mereka incar hingga bersedia menghadapi berbagai kesulitan. Lalu dijawab bahwa mereka mengincar inti cair dunia bawah, sebuah energi yang sejak masa Dewa Pencipta sudah mampu menciptakan dunia-dunia baru. Dunia ini dulunya dimaksudkan sebagai surga tanpa keabadian, namun karena banyak pihak ingin menguasai kekuatan itu, jika ada yang berhasil merebutnya, maka seluruh dunia akan menghadapi kiamat. Setelah mendengar hal itu, protagonis diberitahu bahwa teman-temannya sudah berangkat, sehingga ia harus segera menyusul. Di kota Penglai, ia akan disambut seseorang yang tampak familiar, dan nasibnya mungkin bukan di benua Tianan, bahkan mungkin bukan pula di dataran tinggi. Segera setelah itu, protagonis melompat dan bergerak cepat menuju tujuan, sementara pemimpin istana berteriak bahwa hanya dirinya yang bisa mengetahui takdir yang menantinya, serta bahwa ia harus menapaki jalan itu, mungkin sendirian. Wushuang melaju dengan cepat, lalu berhenti saat mendekati air. Bertanya dalam hati apakah itu laut tak berujung dan menyimpulkan bahwa kota Penglai yang legendaris seharusnya ada di sana. Ia pun terbang melewati ombak dan mendarat di tanah, menyatakan bahwa inilah jurang Laut Timur, kota Penglai. Sesampainya di gerbang kota, ia merasa aneh karena tidak ada penjaga, kemudian membuka pintu sambil mengatakan bahwa ia akan masuk dan mencari tahu. Beberapa saat kemudian, ia mendapati dirinya berada di daerah yang tampak seperti gurun. Ia heran bagaimana seluruh kota bisa menjadi gurun pasir. Di bawah sebuah pohon, seorang gadis yang sedang memainkan alat musik, yakni Murongsu, putri keluarga Peoni, menjelaskan bahwa itu adalah sihir mental dan hanya mereka yang pikirannya jernih yang bisa melewati gurun menuju kota Penglai yang sesungguhnya, serta bahwa ia telah lama menunggu kedatangannya. Protagonis terkejut dan bertanya siapa dirinya, namun Murongsu hanya menatapnya.